Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan bugar. Nah, walaupun kita dibatasi dengan jarak di masa pandemi ini, namun pembelajaran akan tetap berjalan seperti biasa. Jadi, Pak Guru akan memberikan kalian materi pelajaran, memberi kalian pembelajaran setiap hari melalui media video. Ataupun bisa nanti jika kalian berkenan untuk membuka podcast Pak Guru yang berjudul Belajar Bersama Kak Hendra. Di situ sudah banyak materi pelajaran yang kalian bisa dengarkan langsung. Salah satu di antaranya yang pernah kalian pelajari kemarin adalah materi mengenai bangun ruang dan juga bangun datar. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah bahasan dari TVRI yang kemarin kalian sempat jawab dengan tema asiknya berkebun. Nah, untuk yang nomor satu, kalian disuruh untuk menjelaskan isi lagu dari Menanam Jagung yang sudah kalian dengarkan di TVRI. Jadi, jawabannya adalah lagu ini berisi tentang kegiatan berkebun, yaitu khususnya menanam jagung ya. Mulai mengambil cangkul sampai menanam benih jagung. Setelah menanam benih jagung secara teratur, lalu diberi pupuk supaya apa? Supaya tumbuhan tersebut menjadi subur, sehingga jagungnya bisa besar, kemudian memiliki buah yang lebat. Nah, yang kedua, tulislah langkah-langkah berkebun dengan media tanam secara singkat, padat, dan juga jelas. Pak Guru sudah berikan tugas kemarin itu untuk merekam suara kalian, lalu mengirimkannya melalui WA group ya. Kenapa Pak Guru suruh untuk merekam suara kalian? Agar kalian bisa secara langsung menyampaikan apa yang kalian bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya bisa bervariasi. Kalian bisa siapkan pot, kemudian siapkan media tanamnya. Nah, media tanam ini bisa beragam ya. Yang pertama, kalian bisa siapkan pupuk kompos ataupun pupuk kandang ya. Pupuk kandang bisa dari kotoran sapi, kotoran ayam, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa siapkan tanah ya, sekam, kemudian kalian bisa campur menjadi satu. Itu bisa kalian gunakan sebagai media tanam. Nah, setelah media tanam tersebut tercampur dengan baik, kalian bisa masukkan ke dalam pot. Kemudian pilih tanaman mana yang ingin kalian tanam di sana. Kalian bisa menanam bunga, tanaman hias, kemudian benih cabai, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang bisa kamu contoh dari film pendek Kebun Sekolahku. Nah, yang bisa kita contoh dari film pendek Kebun Sekolahku yaitu memanfaatkan lahan kecil untuk membuat kebun yang hijau. Jadi kita dapat memanfaatkan lahan yang ada di sekolah, lahan kosong, untuk dijadikan kebun bercocok tanam, untuk kegiatan bercocok tanam. Nah, pembelajaran selanjutnya yang kemarin kita bahas adalah bangun ruang dan juga bangun datar ya. Tadi sudah membahas mengenai ayo berkebun. Jadi kita membahas sekarang ke pokok bahasan bangun ruang dan juga bangun datar. Nah, untuk bangun datar kalian bisa lihat buku yang kalian punya ya, buku tulis. Ini bentuknya persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi ini memiliki panjang dan juga lebar. Nah, ini disebut bangun datar. Kenapa disebut bangun datar? Karena ini mendatar, tidak memiliki ruang dia ya. Nah, sama seperti contoh berikut.
Ini merupakan postcard, ya, postcard. Jadi kalian bisa lihat di sini dia memiliki panjang dan juga lebar. Ini panjangnya, yang ini lebarnya. Nah, ini termasuk bangun datar karena dia memiliki sifat mendatar. Ya, ini namanya persegi panjang. Nah, jika yang ini tumbler bisa dimanfaatkan untuk kalian jika bepergian gitu ya. Bepergian kalian menggunakan ini, tujuannya untuk ya diisi air minum ya, diisi air putih. Jika suatu saat kalian haus, kalian bisa meminum air yang ada dalam tumbler ini. Nah, yang ini namanya tumbler. Jadi ini berbentuk tabung. Ini termasuk bangun ruang. Kenapa bangun ruang? Ciri-ciri dari bangun ruang itu adalah dia memiliki ruang di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita buka tutupnya, di sini ada ruangan, ya, ruangan. Ini bisa kalian isi air dan minuman kesukaan kalian. Nah, contoh lainnya adalah ini, ya. Ini berbentuk tabung. Ini kopi kesukaannya Pak Guru ya. Nah, kalau kalian buka tutupnya, ya, jadi ini ada ruang di dalam untuk mengisi kopi. Nah, ini sekali lagi Pak Guru jelaskan, ini merupakan contoh bangun ruang. Jenisnya adalah tabung. Kalian bisa cari sendiri contoh-contoh dari bangun ruang dan juga bangun datar. Tadi sudah Pak Guru jelaskan ciri-cirinya adalah kalau bangun datar itu mendatar, kalau bangun ruang itu memiliki ruang, ya. Kalau bangun datar itu banyak sekali, ada bangun persegi, kemudian ada bangun persegi panjang, lingkaran, kemudian segi enam, segi, ya banyak pokoknya. Kalian bisa cari di Google nanti. Kalian tidak hanya memanfaatkan podcast Pak Guru saja, ya, podcast belajar bersama Kak Hendra. Kalian bisa manfaatkan website yang lain ya. Salah satunya Rumah Belajar ya. Itu bisa kalian cari materi tersebut di sana, materi bangun ruang dan bangun datar di sana. Kalian bebas. Inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, untuk bangun ruang itu sendiri ya, bangun ruang ada banyak. Tadi disebutkan contoh-contohnya, ada tabung, tapi selain tabung ada juga jenis bangun ruang yang lain. Ada bola, kemudian ada kerucut, limas yang kalian sempat tanyakan kemarin di WA group, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari nanti di sana. Baik, hanya itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian ada yang ingin tanyakan, kalian bisa hubungi Bapak ya, melalui WA group, bisa berdiskusi di sana, kemudian bisa melalui chat pribadi. Pak Guru tunggu pertanyaan kalian. Sampai jumpa.